Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4 Kewirausahaan kelas A Teknik Industri UGM akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami, yaitu ekspansi Jateng Sport. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Kartika, yang kedua ada Latifah, yang ketiga ada Ramadantri, yang keempat ada Trinovida, dan yang terakhir Zabina Asfahani. Konten yang akan kami bahas kali ini, yang pertama ada business overview, yang kedua ada market analysis, yang ketiga ada sales and marketing plan, selanjutnya ada management plan, operating plan, dan yang terakhir ada financial plan. Yang pertama adalah business overview. Jateng Sport adalah usaha yang bergerak pada bidang retail sepatu running impor. Jateng Sport memfokuskan kegiatan penjualannya melalui penjualan berbasis online, yaitu melalui Tokopedia, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Jateng Sport berbasis di Pekalongan dengan pemilik usaha yaitu Dimas Yusuf Agil. Latar belakangnya dari Jateng Sport adalah perkembangan teknologi yang ditunjukkan dengan pergeseran preferensi media transaksi. Yang awalnya transaksi secara langsung dan sekarang akan menjadi transaksi online. Dan ekspansi Jateng Sport ini juga memiliki latar belakang yaitu peningkatan kebutuhan pelanggan. Yang awalnya hanya membutuhkan sepatu lari, kemudian berkembang menjadi membutuhkan perlengkapan untuk lari. Selanjutnya, tujuan dari perkembangan usaha, yang pertama ada memperluas branding agar Jateng Sport tidak hanya terkenal dengan produk sepatu saja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, membantu ekspansi target market yang baru. Dan yang terakhir, meningkatkan citra usaha. Manfaat dari perkembangan usaha ini, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selanjutnya, memajukan perekonomian dalam negeri, karena Jateng Sport tidak hanya menjual produk impor, tetapi juga menjual produk buatan dalam negeri. Selanjutnya, ada analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk analisis strength, yang pertama ada penggunaan platform online sebagai platform penjualan yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia. Yang kedua, harga terjangkau. Ketiga, variasi sepatu yang ditawarkan beragam. Dan yang terakhir, penggunaan platform online memudahkan customer memberikan rating. Untuk weakness-nya, penjualan Jateng Sport hanya tersedia secara online sehingga customer kesulitan untuk mencoba produk sebelum melakukan pembelian. Opportunity dari Jateng Sport adalah perluasan usaha di luar market sepatu, dan threat-nya yang pertama ada identitas yang melekat pada Jateng Sport adalah sepatu lari, sehingga apabila ada penambahan produk yang dijual, maka memerlukan waktu agar bisa beradaptasi dengan pasar. Dan yang kedua, ada banyaknya kompetitor dengan produk yang sama. Dari analisis strength, weakness, opportunity, dan threat yang sudah saya bicarakan sebelumnya, terdapat strategi yang kami usulkan. Yang pertama, dari strength dan opportunity, yaitu mengoptimalkan pemasaran agar bisa masuk ke market yang dituju. Karena Jateng Sport berbasis online dan target marketnya pasti familiar dengan sosial media, maka Jateng Sport harus mengoptimalkan penggunaan sosial media marketing. Yang kedua ada weakness dan opportunity. Strategi yang diusulkan adalah mengembangkan usaha dengan menambah produk yang dijual seperti peralatan lari agar produk yang dijual lebih bervariasi. Dan yang ketiga dari strength dan threat, strategi threat. Terdapat rebranding identitas dengan mengadakan program yang bisa menarik customer. Misalnya, giveaway atau program bundling. Program bundling yang diberikan harus disertai penurunan harga agar bisa bersaing dengan kompetitor. Dan yang terakhir, ada meningkatkan inovasi agar bisa menonjolkan produk sehingga bersaing di pasaran. Nah, berikut ini kami tampilkan produk dari Jateng Sport sebelum dilakukannya ekspansi, yaitu hanya sepatu running saja. Selanjutnya, terdapat produk dari Jateng Sport yang kami usulkan setelah adanya ekspansi, yaitu awalnya ada sepatu running saja, tapi ditambah dengan jersey running, manset olahraga, deker kaki dan tangan, legging, training olahraga, aksesoris seperti headband dan topi, kemudian ada tas running dan botol minum running. Berikut merupakan gambar-gambarnya.
Selanjutnya, bagian kedua yang akan dibahas adalah analisis pasar. Seperti yang saudara lihat pada layar, terdapat target pasar kita, yaitu dari umur sekitar range 20-35 tahun, lalu average income per customer-nya 6 juta rupiah, lalu gendernya unisex, bisa perempuan dan laki-laki, dan yang terakhir, high mobility dan gemar untuk berlari. Untuk market size-nya, total available market-nya berjumlah 275,77 juta, lalu ada serviceable available market-nya sebesar 66,68 juta, dan yang terakhir ada share of market-nya sebesar 12,4 ribu. Kemudian analisis kompetitor. Terdapat 3 kompetitor yang kami analisis. Yang pertama ada Tanky Sport, yaitu produknya ada sepatu dan aksesoris olahraga. Lalu range harganya berkisar antara 190.000 sampai 2 juta rupiah. Dan platformnya ada online dan offline. Untuk kompetitor kedua yaitu Real Sport. Real Spurs, produknya itu ada sepatu olahraga, dan range harganya berkisar antara 190.000 sampai 1.900.000. Untuk platformnya ada online dan offline. Kemudian kompetitor yang lain adalah Super Sport Jogja yang menyediakan produk perlengkapan olahraga dengan range harga 100.000 sampai 1.500.000, dan platformnya juga sama, online dan offline. Oke, bagian selanjutnya adalah tentang sales and marketing plan. Untuk strategi marketing, kami menggunakan strategi 4P yang terdiri dari produk, place, price, and promotion. Produk kami memberikan strategi dengan menambah produk yang akan dijual untuk memudahkan customer apabila mereka mencari peralatan yang sejenis seperti akan lomba lari dan dia membutuhkan gak cuma sepatu, jadi agar customer lebih mudah dalam mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya adalah strategi price. Kami memberikan harga yang kompetitif dengan berbagai promosi dan paket bundling yang menarik. Untuk place, Jateng Sport sebenarnya sebuah usaha yang basisnya itu online platform. Oke, yang selanjutnya adalah promotion. Kami menggunakan 2 base promosinya yaitu social media marketing dan konten marketing strategi. Social media marketing kami menggunakan jasa endorsement yaitu dengan mengendorse atlet-atlet nasional, sedangkan untuk konten marketing strategi kami dengan membuat video-video atau konten-konten yang relate dengan produk seperti mempromosikan produk atau mereview produk yang akan di-share di platform Instagram dengan pengikut lebih dari 70.000. Oke, bagian selanjutnya adalah tentang manajemen plan. Yang pertama mengenai tenaga kerja. Secara garis besar kami mempunyai 6 tenaga kerja yang terdiri dari owner, 1 owner, 2 staff admin, 1 staff finance, 1 staff marketing, dan 1 staff packing dengan job deskripsi yang berbeda-beda seperti pada tabel berikut. Nah, cara kami mendapatkan tenaga kerja yaitu dengan melakukan open recruitment pada awal pendirian usaha. Oke, bagian selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Yang paling atas itu ada manager atau owner, bawahnya yaitu staff-staff, yaitu ada staff marketing, staff finance, staff packing, dan staff admin. Bagian selanjutnya adalah mengenai operating plan. Yang pertama mengenai rencana usaha, yaitu mulai dari melakukan survei kompetitor, melakukan survei pasar, melakukan survei supplier, menyusun strategi bisnis, mendesain layout bisnis, dan ada merekrut karyawan, membeli peralatan dan perlengkapan, dan selanjutnya adalah mulai melakukan promosi dan penjualan. Nah, berikut adalah timeline dari usaha kami, mulai dari November 2020, timeline ekspansi maksud saya mulai dari November 2022 sampai Februari 2023. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah bagian financial plan.
Jadi untuk financial plan sendiri yang pertama itu kami membahas tentang total dana yang dibutuhkan untuk proses ekspansi dari Jateng Sport itu sendiri. Jadi setelah kita melakukan kalkulasi dan melakukan penjumlahan dari fixed cost, variable cost, operational cost, dan juga labor cost, didapatkan hasil bahwa dalam proses ekspansi ini pada awal biaya investasi yang dibutuhkan adalah sekitar 1.013.815.000 rupiah. Lalu setelah kita mendapatkan nilai berapa sih uang yang harus kita keluarkan di awal investasi, kita mengevaluasi untuk sumber pendanaan yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses ekspansi. Nah, untuk sumber pendanaannya sendiri itu ada dua part, yaitu dari dana pribadi dan juga investor dengan presentasi dana pribadi itu 70%, sehingga dana pribadi yang harus dikeluarkan untuk pendanaan ekspansi Jateng Sport adalah sekitar 709 juta dan 670.500 rupiah, dan 30% dari investor yaitu 304 juta 1.444 dan 500 rupiah. Nah, selanjutnya ini adalah ditampilkan terkait di IRR dan juga cash flow dari proses ekspansi Jateng Sport. Nah, bisa dilihat pada layar apabila kita melakukan evaluasi selama 7 tahun proses ekspansi dari tahun ke-0 hingga tahun ke-7, lalu didapatkan hasil bahwa discount rate yang kita gunakan itu 8%, dan setelah dilakukan kalkulasi, IRR yang didapatkan setelah melakukan 7 tahun proses usaha ekspansi Jateng Sport adalah sekitar 20%. Nah, nilai IRR 20% ini itu sudah dapat dikatakan layak karena nilainya itu sudah lebih besar dari 1,5 kali discount rate yang digunakan, itu 8%. Jadi, kita sudah dapat mengetahui bahwa bisnis ini adalah bisnis yang layak. Lalu untuk NPV-nya sendiri dapat dilihat jika nilainya itu jika dijumlahkan itu sudah positif, sehingga dapat dikatakan juga bahwa nilai industri dari Jateng Sport ini sudah layak, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait payback period. Nah, payback period ini adalah periode yang dibutuhkan untuk istilahnya mengembalikan uang investasi awal yang kita keluarkan waktu awal kita mendirikan atau melakukan proses ekspansi bisnis dari Jateng Sport itu sendiri. Lalu setelah dilakukan kalkulasi, didapatkan hasil bahwa payback period-nya itu sekitar 6,6 tahun. Lalu untuk slides ini adalah perhitungan terkait BEP. Nah, BEP ini kami hitung per produk yang akan dijual di Jateng Sport. Untuk BEP yang pertama adalah BEP untuk sepatu running kategori A. Nah, untuk BEP unitnya itu sekitar 1.104 unit, lalu untuk BEP rupiahnya sekitar 856.831.661 rupiah. Lalu untuk BEP dari sepatu running kategori B itu BEP unitnya sekitar 953 dengan BEP rupiah 856.407.342 rupiah. Lalu untuk BEP dekar kaki itu BEP unitnya ada 5.487 dan BEP running legging itu BEP unitnya sekitar 4.630 rupiah. 4.630 unit, maaf. Lalu untuk BEP yang selanjutnya itu ada BEP terkait sepatu running kategori C itu terdapat, kita harus menjual 857 sepatu running kategori C untuk bisa BEP. Lalu untuk sepatu running kategori D itu ada 848 unit. Lalu untuk BEP celana training itu ada 7.284 unit. Lalu untuk BEP headband sendiri itu 11.293 unit. Lalu untuk BEP sepatu running kategori E itu terdapat 571 buah. Lalu untuk BEP jersey itu ada 4.512 unit. Lalu untuk BEP topi ada 3.393 unit. BEP tas olahraga itu ada 3.888 unit. Dan selanjutnya itu ada BEP untuk mindset olahraga, yaitu sekitar 6.046 unit. Lalu untuk BEP botol minum itu ada 4.193 unit. Lalu untuk BEP deker tangan itu ada 12.337 unit. Nah, setelah melakukan semua analisis tersebut dari awal sampai akhir yang sudah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa diberlakukannya ekspansi bisnis dari Jateng Sport ini sendiri memiliki benefit yang mampu meningkatkan citra dan juga profit, serta ekspansi target pasar dan juga branding dari Jateng Sport itu sendiri. Namun, rencana ini tuh belum dapat
belum mempertimbangkan adanya pembuatan offline store, dan hasil dari analisis ini, hasil analisis finansial khususnya, dapat dikatakan bahwa bisnis plan yang kami analisis dan kami ajukan ini sudah dapat dibilang layak untuk dijalankan. Dan begitu saja untuk presentasi dari kelompok 4 terkait bisnis plan dari Expanse Jateng Sport. Mungkin untuk pertanyaan ataupun tanggapan dapat disampaikan langsung ke kelompok kami gitu melalui kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Aman.